Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar? Senang sekali saya Resmun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini memeriksa dua orang penyidiknya yang dilaporkan karena menghambat proses hukum terhadap Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Ini dalam kaitannya dengan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang dekatnya, yakni mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara Topan Obaja Ginting. Ketua Dewan Pengawas KPK Gus Rizal membenarkan mereka memeriksa dua penyidik KPK, yakni AKBP Rosa Purbokti dan satu orang lainnya yang hanya disebut namanya Boy. AKBP Rosa dilaporkan oleh Koalisi Aktivis Masyarakat Indonesia kami ini di Kota Medan ya dalam kapasitas dia sebagai yang waktu itu disebutkan sebagai kepala Satgas yang menangani kasus operasi tangkap tangan yang menggemparkan di Sumut pada akhir Juni lalu. Pemeriksaan terhadap dua orang penyidik itu, kendati belum terbukti, ya semakin menambah citra buruk lembaga yang harusnya itu paling dipercaya publik dalam menangani kasus-kasus korupsi. Apalagi kemudian citra buruknya ini kenapa setiap kali ada kaitannya dengan keluarga mantan Presiden Jokowi atau kroninya, tiba-tiba kok KPK seperti kehilangan kedikdayaannya. Sebelumnya, jaksa penuntut dari KPK juga tidak memenuhi perintah Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tipikor Medan yang memerintahkan agar Bobi Nasution dihadirkan dalam persidangan. Perintah hakim itu tak kunjung dipenuhi padahal Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, sudah menyatakan menyanggupinya. Belakangan itu pelaksana tugas Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu beralasan bahwa kenapa Bobi Nasution tidak juga dihadirkan karena katanya jaksa penuntut umumnya itu sudah menanyakan kembali kepada Ketua Majelis Hakim apakah Bobi Nasution itu masih harus dihadirkan. Namun hakim kata Asep Guntur Rahayu hanya diam saja dan oleh KPK diamnya Pak Ketua Majelis Hakim itu diartikan sebagai tidak perlu dihadirkan Bobi Nasution. Nah, sekarang ada dua orang penyidik diperiksa oleh Dewan Pengawas KPK karena diduga menghambat proses penegakan hukum terhadap Bobi. Hasil pemeriksaan dan keputusan Dewas ini akan sangat menentukan kredibilitas dan independensi KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Apakah benar stigma dan persepsi yang sangat kuat melekat pada publik, lembaga ini ya masih tidak berubah seperti zaman kekuasaannya Jokowi, yakni menjadi alat kepentingan politik Joko Widodo yang pada waktu itu menjadi presiden. Sekarang dia kan sudah bukan jadi presiden, tapi kok persepsi itu masih melekat sangat, sangat kuat terhadap KPK. Nggak bisa disalahkan juga kalau kemudian praktek-prakteknya menunjukkan arahnya memang seperti itu. KPK kalau di eranya Joko Widodo itu kan sangat terlihat keras terhadap lawan-lawan politiknya, namun ketika berkaitan dengan keluarga Jokowi dan kroninya itu langsung mandul. Kasus ini bergulir sejak Koalisi Aktivis Masyarakat Indonesia kami mengirimkan laporan resmi ke Dewan Pengawas KPK pada tanggal 17 November 2025. Laporan itu menuduh AKBP Rosa Purbokti telah menghambat proses pemanggilan Bobi Nasution sebagai saksi. Menurut kami ada indikasi penyidikan berjalan tidak wajar seolah-olah ada rem yang tiba-tiba diinjak ketika alur pendalaman mulai mendekati nama Bobi. Kami itu membawa sejumlah dokumen pendukung dan dari dokumen-dokumen yang mereka punyai itu mereka melihat adanya keputusan-keputusan yang dinilai tidak sesuai standar profesional KPK, terutama soal kapan dan bagaimana penyidik harus memanggil seorang saksi kunci. Dalam kasus ini, Topan Obaja Ginting adalah pejabat yang sangat dekat dengan Bobi Nasution, bahkan sejak masa Bobi itu masih menjadi wali kota di Medan. Karena itu KAMI menganggap pemanggilan Bobi Nasution itu bukan hanya penting, tapi memerlukan keharusan terhadap proses pembuktian yang objektif. Laporan ini mendapat sorotan luar biasa dari media, yang karena kemudian ini diterima oleh Dewas sebagai laporan formil dan masuk tahap pemeriksaan. Artinya ada substansi yang layak diuji. Karena kalau tidak ya ditolak sejak awal oleh Dewan Pengawas. Dari titik inilah opini publik mulai bertanya, apakah KPK sedang bekerja sesuai dengan mandatnya sebagai lembaga memberantas tindak pidana korupsi, tindak pidana extraordinary ini, atau ada hal lain yang mempengaruhi sehingga mereka terlihat ogah-ogahan untuk memanggil Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution.
Nah, kalau yang disebut nama atau yang dilaporkan nama AKBP Rosa Purwobekti ini bukan nama baru ya. Dia muncul di sejumlah kasus besar. Dalam kasus-kasus OTT dia selalu hadir di situ. Dia sering muncul dalam perkara yang juga syarat dengan kepentingan politik. Publik mengingat jelas bagaimana Rosa menjadi salah satu penyidik yang memimpin proses penyitaan ponsel Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus Harun Masiku. Pada saat itu situasinya sangat panas, membuat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dalam pidatonya dia bersuara keras dan menyampaikan tantangan terbuka kepada penyidik AKBP Rosa Purwobekti. Jadi Rosa ini adalah salah satu simbol dari ketegangan politik antara KPK dan PDIP waktu itu ya. Yang kita tangkap pada waktu itu Rosa itu adalah seorang penyidik yang dia nggak peduli dengan kekuasaan kendati yang disidik itu adalah eh, sekjen dari partai terbesar di Indonesia. Tapi mengapa dalam kasus ini kok kemudian Rosa justru ketika berurusan dengan Jokowi, Rosa dianggap melempem? Ini kan dalam kasus Hasto ini ya PDIP menilai bahwa itu adalah pesanan dari Joko Widodo. Karena jejak ini ya kemudian muncul pandangan bahwa penyidik Rosa ini adalah seorang penyidik yang sering berada di garis depan ketika KPK menangani kasus yang menyentuh aktor-aktor politik besar. Dan sekarang ia kembali berada pada posisi yang sama memimpin Satgas Penyelidikan OTT yang bisa menyerempet langsung ke lingkaran keluarga mantan Presiden Joko Widodo. Kombinasi rekam jejak, posisi strategis, dan situasi politik ini membuat pelaporan KAMI terhadap AKBP Rosa bukan hanya perkara etik, tapi juga memunculkan pertanyaan, apakah ada tekanan politik yang membuat langkah penyidikan itu menjadi terhambat? Dugaan-dugaan semacam itu makin memanas ya, apalagi kalau dikaitkan dengan ada perintah resmi dari Ketua Majelis Hakim ya untuk menghadirkan Bobi di persidangan tidak dijalankan oleh jaksa penuntut dari KPK. Dalam salah satu sidang di Pengadilan Tipikor Medan, Ketua Majelis Hakim Kemozaro Waruwu dengan jelas menyatakan bahwa Bobi Nasution itu harus dihadirkan. Perintahnya itu disampaikan di ruang sidang terbuka dan ini rekamannya juga masih ada. Wartawan juga mencatatnya. Awalnya ini perintah ini disambut luar biasa oleh banyak kalangan, terutama di Sumatera Utara karena iya banyak yang menduga ini nggak mungkin kalau tidak ada kaitannya dengan Bobi. Itu penilaian publik ya, persepsi publik ya. Di situ kemudian orang merasa mantap ini barang karena Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan KPK siap menghadirkan Bobi. Namun waktu berjalan sidang juga berlanjut dan nama Bobi tidak kunjung muncul di ruang sidang. Sebelumnya misalnya dikatakan ya ini memang nggak ada dasarnya pemanggilan Bobi itu karena para terdakwa itu tidak pernah menyebut nama Bobi. Nah belakangan kemudian alasannya berubah. PLT Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa jaksa itu telah bertanya ulang kepada hakim apakah Bobi masih perlu dihadirkan dan hakim itu hanya diam. Dan diamnya hakim itu KPK kemudian menyimpulkan Bobi tidak diharuskan hadir. Bagian ini menjadi titik paling absurd dalam drama penyidikan. Kode etik pengadilan jelas perintah majelis itu adalah ya perintah yang harus dilaksanakan dan diamnya hakim itu bukan berarti pembatalan. Jika hakim bermaksud mencabut perintahnya, dia harus menyatakannya di sidang. Penafsiran KPK ini memunculkan dugaan kuat bahwa alasan itu hanyalah jalan keluar agar Bobi tidak perlu duduk sebagai saksi di depan persidangan. Ini karena bisa liar ya kalau dia jadi saksi nanti terutama pertanyaan-pertanyaan dari pengacara ya ini yang bisa kalau nggak terkendali berbahaya. Begitu juga dengan hakim. Beberapa waktu setelah perintah hakim menghadirkan Bobi itu diucapkan, publik tiba-tiba dikejutkan dengan kabar kebakaran rumah hakim Kamozaro Waruwu saat dia masih memimpin sidang. Rumah itu juga dilaporkan mengalami kerusakan dan kehilangan perhiasan milik istrinya yang katanya itu merupakan tabungan yang bertahun-tahun. Karena waktunya berdekatan dengan perintah pemanggilan Bobi, muncul spekulasi bahwa itu adalah teror terhadap Pak Hakim agar tidak melanjutkan perintahnya. Nah, kalau Anda baca di media sosial, waduh lebih heboh lagi. Namun hasil penyelidikan polisi menyimpulkan bahwa pelakunya adalah mantan supir atau pekerja ya, pekerja di rumah itu ya. Jelas motifnya itu adalah pencurian dan pembakaran dilakukan untuk menghilangkan jejak kejahatan. Polisi menegaskan tidak ada kaitan dengan kasus yang sedang ditangani hakim. Fakta ini tentu menenangkan kalau dari sisi keamanan dan juga dari sisi politik.
Tapi kalau dari sisi politik ternyata tidak otomatis menghapus kecurigaan publik. Sebab tetap saja yang menjadi persoalan bukan apakah hakim diteror atau tidak, tetapi mengapa perintah resmi hakim menghadirkan Bobi justru tidak dijalankan oleh aparat penuntut dari KPK. Kebakaran rumah hakim hanya memperkuat atmosfer ketegangan yang membuat publik semakin bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan perkara ini? Semua kehebohan ini kan diawali dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di Medan, Sumatera Utara pada akhir Juni lalu. Pada operasi itu penyidik menemukan bukti suap, catatan pengaturan pemenang tender, dan keterlibatan kontraktor yang pemenangnya sudah diatur. Salah satu fakta menarik adalah kehadiran kontraktor pemberi suap dalam rombongan Bobi Nasution ketika dia meninjau kondisi jalan yang rusak yang akan direhabilitasi itu, akan diperbaiki. Dan pada satu kesempatan mobilnya Bobi Nasution itu ya terperosok karena jalannya memang hancur, buruk gitu ya. Dan kemudian mobil yang digunakan untuk menarik dengan derek itu untuk menarik mobilnya Bobi itu mobilnya si kontraktor itu yang kemudian menjadi terdakwa. Kehadiran seorang kontraktor dalam rombongan resmi seorang gubernur, apalagi kemudian terbukti dia yang dipastikan ditunjuk menjadi pemenang tender, itu menjadi pertanyaan besar. Bagaimana mungkin seorang kontraktor yang ikut bermain dalam pengaturan tender bisa berada sedekat itu dengan kepala daerah yang proyeknya sedang dia kerjakan? Apakah itu hanya kebetulan atau ini menunjukkan pola hubungan yang lebih dalam antara kontraktor, Topan, dan Bobi? Kedekatan pribadi antara Bobi dan Topan Obaja Ginting yang telah diketahui secara luas sejak masa Bobi menjabat wali kota Medan, itu kan jadi faktor yang nggak boleh kita kesampingkan begitu saja. Apalagi kan kemudian dia diberi jabatan posisi yang sangat strategis, posisi sangat basah, kepala PUPR, di mana-mananya kalau namanya kepala PUPR itu baik tingkat provinsi maupun kabupaten, waduh, itu biasanya mereka itu menjadi bendaharanya atau keskonya si kepala daerah. Pada awal gelar perkara OTT, Asep Guntur waktu itu, wah kita punya harapan ya, optimis menyatakan bahwa penyidik itu akan mendalami dugaan aliran dana ke pihak lain yang memiliki kewenangan, termasuk kalau ke Bobi Nasution. Kami seperti juga yang telah disampaikan beberapa waktu bahwa saat ini sedang melakukan upaya mengikuti kemana uang itu. Tadi kan dari 2 miliar nih yang kita ketahui awal itu, uang 2 miliar itu kemudian sudah didistribusikan. Ada yang diberikan secara tunai, ada juga yang ditransfer, dan ada yang masih sisa, yang 231. Jadi seperti saya sampaikan bahwa selebihnya ini sedang kita ikuti. Kalau nanti ke siapapun, ke atasannya atau mungkin ke sesama kepala dinas atau ke gubernur, kemanapun itu, dan kami memang meyakini, kami tadi juga sudah sampaikan bahwa kita bekerjasama dengan PPATK untuk melihat kemana saja uang itu bergerak. Nah, kita tentu akan panggil, akan kita minta keterangan, nah, apa dan bagaimana sehingga uang itu bisa sampai kepada yang bersangkutan. Jadi tidak ada dalam hal ini yang akan kita kecualikan. Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke ke kepala dinas yang lain atau ke Pak Gubernurnya, kita akan minta keterangan, kita akan panggil dan ditunggu saja ya. Gubernur itu kita akan panggil tentunya. Misalkan hanya ada perintah memerintahkan untuk memenangkan pihak-pihak ini, nah, uangnya belum dapat, ya tetap kita akan panggil dan kita akan minta pertanggungjawaban. Namun setelah itu ternyata kok tanda-tandanya KPK itu mulai berubah, naga-naganya mulai masuk ke angin. Penyidikan terasa meredup dan pemanggilan Bobi pun tidak kunjung terjadi. Argumen resmi KPK bahwa tidak ada tersangka yang menyebut nama Bobi menjadi bahan bercandaan ini ya. Dalam praktek penegakan hukum, penyidik itu justru perlu memanggil saksi-saksi yang disebut memiliki akses, kewenangan atau kedekatan dengan pelaku. Penyidikan tidak boleh hanya menunggu tersangka menyebut nama seseorang. Iya benar juga, aliran dana juga bisa menjadi salah satu bukti ya.
Apalagi ketika bukti lapangan seperti kehadiran kontraktor di rombongan gubernur dan hubungan personal dengan Topan, saya kira sudah cukup menjadi alasan untuk meminta klarifikasi secara formal. Inkonsistensi sikap KPK, mulai dari siap menghadirkan, lalu ragu, lalu menafsirkan diamnya hakim sebagai pencabutan perintah, memperkuat anggapan bahwa lembaga itu selalu kehilangan keberanian ketika kasusnya sudah menyentuh keluarga mantan Presiden Joko Widodo. Inilah yang membuat publik mulai mengulang stigma lama, KPK keras kepada lawan politik Jokowi, tapi lemah jika perkaranya menyentuh dinasti kekuasaan lama itu. Kini Dewas sedang memeriksa AKBP Rosa dan penyidik Boy. Hasil pemeriksaan ini, seperti sudah saya katakan, menjadi taruhan besar bagi kredibilitas KPK. Bila Dewan Pengawas menemukan pelanggaran etik, maka KPK tidak punya jalan lain selain memperbaiki proses penyidikan, termasuk yang memanggil Bobi sebagai saksi. Itu kalau terjadi bisa mengguncang politik secara signifikan. Sebaliknya, bila Dewas menyatakan tidak ada pelanggaran, maka publik akan melihatnya sebagai bukti bahwa KPK ya memang cemen gitu ya. Bahwa lembaga ini masih tunduk pada kepentingan politik tertentu, terutama ketika menyebut keluarga mantan Presiden Joko Widodo. Jelas ini akan menjadi pukulan paling telak terhadap legitimasi KPK setelah sekian lama dicurigai atau mendapat stigma kehilangan independensi. Pada akhirnya pemeriksaan terhadap dua penyidik itu bukan sekedar perkara administratif. Ini soal benar atau tidaknya anggapan publik bahwa KPK sudah lama kehilangan taring ketika berhadapan dengan kekuatan politik lama yang masih dominan. Dewan Pengawas sekarang ini berada di titik krusial. Mereka bisa membuktikan bahwa KPK masih punya integritas untuk bekerja tanpa pandang bulu, atau justru mengukuhkan persepsi bahwa lembaga ini telah menjadi instrumen politik yang tidak lagi melayani kepentingan publik. Saya Arsy Munarif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.